Bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Melayu Riau, alright? Kepulauan Riau. Dan bahasa Indonesia ini merupakan bukan seutuhnya bahasa Melayu, tetapi redaksinya juga lebih enak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kan pada waktu itu memang belum ada, bahasa Indonesia belum ada, bangsanya juga belum ada kan gitu toh. Yang ada memang pada waktu itu bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Selamat siang. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Apa kabare ya? Apik ta? Ken kabare. Apa rungana? Apa kareba? Kayak apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Kan? Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke, kita kembali akan mereaksi lagi sebuah video yang membicarakan tentang bahasa Indonesia. Ini nanti akan diceritakan oleh seorang warga negara Indonesia keturunan India yang saat ini tinggal di Malaysia. Judulnya ini, yakin tidak dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kita simak dulu ya videonya. Oke, kita simak bareng-bareng. Yakin nggak dipaksa untuk berbahasa Indonesia? Yakin. Karena kewajiban dan dipaksa itu adalah dua hal yang berbeda. Benar? Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia itu adalah hal yang adil. Benar? Masa mau menikmati hak menjadi warga negara Indonesia aja, tapi nggak mau menjalankan kewajibannya? Oke ya, udah kita simak. Menggunakan bahasa Indonesia merupakan kewajiban seorang warga negara untuk mencintai negaranya. Menggunakan bahasa nasionalnya. Karena warga negara kan punya hak ya, punya hak dan juga punya kewajiban. Jangan hanya menuntut haknya saja tapi tanpa menjalankan kewajiban. Ini sangat cerdas. Jawaban mbaknya ini sangat cerdas kawan. Sangat cerdas ketika temannya menanyakan, apakah tidak dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia? Tentu tidak. Dipaksa dan menjalankan kewajiban itu sangat berbeda. Ini penjelasan yang sangat top. Istilahnya cerdas sekali. Dan memang di negara Indonesia itu, di Indonesia itu, di dalam belajar, bahasa pengantarnya kan bahasa Indonesia. Kewajiban sebagai warga negara, tentu belajar, menuntut ilmu. Ya. Sedangkan di pelajaran di Indonesia itu pengajarannya, penyampaiannya dengan bahasa Indonesia. Tentu ya harus belajar ngerti bahasa Indonesia, seperti itu toh. Karena pembelajaran di Indonesia dari tingkat tadika atau TK sampai perguruan tinggi itu menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi penjelasannya ini sangat jelas dan tidak merasa tertekan, tidak merasa dipaksa. Meskipun dia seorang warga negara Indonesia keturunan India. Dan memang seperti itu, harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk menggunakan bahasa nasionalnya kan gitu toh, sampai kebelibet menggunakan bahasa nasionalnya. Oke, kita tidak berbicara hanya sampai di sini saja. Ini akan dijelaskan lebih jauh oleh mbaknya tadi tentang pengetahuan dia tentang bahasa Indonesia. Sejauh mana pengetahuan dia? Kita simak bareng-bareng lanjutannya. banyak banget komen-komen yang berseliweran tentang bahasa Indonesia. So hari ini aku akan memberitahu beberapa fakta mengenai bahasa Indonesia.
Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi yang dipakai di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu juga diajarkan di berbagai negara di dunia. Misalnya di Australia, di Timur Leste, di Vietnam, di Amerika Serikat, dan yang lain-lain. Jadi apakah bahasa Indonesia itu adanya setelah Indonesia merdeka? Tidak. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, jadi Indonesia itu merdeka pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Jauh sebelum itu, pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober, bahasa Indonesia sudah dibentuk atau sudah dicetuskan dalam Kongres Pemuda dan termasuklah di dalam Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu dari mana sih? Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Melayu Riau itu yang sekarang ini adalah Kepulauan Riau. Jadi penggunaan bahasa Melayu itu sudah ada jauh pada saat abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu sudah digunakan bahasa Melayu kuno. Buktinya penggunaan bahasa Melayu kuno itu dari prasasti-prasasti. Jadi ada dalam salah satunya ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo yang bertuliskan dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini di mana ditemukan? Prasasti ini ditemukan di Palembang. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ini adalah salah satu bahasa yang ada di 715 bahasanya di Indonesia. Jadi ada berbagai suku, 1400 lebih suku, dan bahasa Melayu ini termasuklah bahasa yang dituturkan oleh suku Melayu. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Melayu Riau, alright? Kepulauan Riau. Dan bahasa Indonesia ini merupakan bukan seutuhnya bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia ini memiliki begitu banyak kata-kata serapan yang diambil dari bahasa daerah, dari bahasa Arab, dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, dan begitu banyak bahasa yang ada di dunia ini. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa yang kompleks yang telah disempurnakan. Nah, jadi siapa yang buat nama bahasa itu berdasarkan negara Indonesia? Nah, orang yang membuat bahasa itu namanya bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Kalau kamu nggak tahu ini orangnya. Oke, beliau ini siapa? Beliau ini merupakan seorang penulis dan seorang politisi. Dan yang kemudian hari, beliau ini diangkat menjadi pahlawan Republik Indonesia. Pada tahun 1926, beliau pernah menuangkan tulisannya di surat kabar yang berisi, bangsa Indonesia belum ada, maka wujudkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, maka terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Pada saat itu, beliau itu yakin kemerdekaan bangsa Indonesia ini dapat terwujud apabila adanya persatuan anak-anak Indonesia. Jadi begitu banyak cara untuk mempersatukan anak-anak Indonesia, salah satunya dengan mempersatukan mereka melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Makanya itu sebenarnya ide yang paling keren bahwa seluruh rakyat Indonesia disatukan dengan sebuah bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Jadi apabila kamu dari Sabang ke Merauke, kamu tidak perlu bersusah-susah untuk mengerti sebuah bahasa karena orang dari Sabang sampai Merauke itu mengerti yang namanya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya orang Indonesia ketemu di luar negeri, itu mereka nggak akan bahasa Inggris. Mereka kalau udah jumpa sama-sama orang Indonesia, mereka akan berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia itu sudah ada jauh sebelum kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1928. Nah, isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi pengetahuan daripada WNA keturunan India ini sangat bagus, dan ini juga merupakan
Sumu cah panat juga merupakan sebuah apa istilahnya ya, penjelasan yang sangat jelas, penjelasan yang sangat rinci. Jadi pengetahuan dia itu dari awal kapan bahasa Indonesia itu ada. Bahasa Indonesia itu ada sebelum bangsa Indonesia itu sendiri. Sebelum negara Indonesia berdiri, bahasa Indonesia sudah ada. 1928 seperti yang dikatakan tadi. Justru sebelumnya lagi 1926 Muhammad Tabrani, seorang yang berasal dari Pamekasan, dari Madura. Beliau seorang politisi, sudah dijelaskan tadi, seorang politisi dan juga seorang pengarang, seorang penulis. Makanya 1926 tuh menulis di surat kabar, sudah dikatakan tadi tuh. Seperti itu kawan. Dan pada waktu itu sebenarnya emang waktu Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda yang kedua itu memang terjadi perdebatan yang sangat luar biasa antara Muhammad Yamin yang pada awalnya itu teks Sumpah Pemuda itu yang terakhirnya menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Awalnya seperti itu. Terus dari segi redaksinya kan tidak enak loh. Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah satu tanah Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu kan nggak enak. Karena bikin bahasa Indonesia itu diusulkan oleh Muhammad Tabrani. Pada waktu itu ya terjadi perdebatan dan akhirnya disetujui karena kan redaksinya juga lebih enak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kan pada waktu itu memang belum ada. Bahasa Indonesia belum ada, bangsanya juga belum ada kan gitu toh. Yang ada memang pada waktu itu bahasa Melayu. Seperti itu kawan. Jadi hemat kita semua dari seorang WNA keturunan India, warga negara asing Indonesia ya, warga negara asing, piye jelas nih ya. Warga negara Indonesia, WNA keturunan India lah ya. Ya sekarang tinggal di Malaysia. Mirna Nagaya ya. Dijelaskan sejelas-jelasnya seperti itu ya, cukup jelas lah. Mungkin kita sendiri yang sebagai tidak semua kita tahu juga tidak semua tahu, tapi dengan melihat dengan mereaksi video tadi menambah pengetahuan kita, makanya dulunya itu emang redaksinya seperti itu, kemudian dirubah menjadi bahasa Indonesia secara bercanda kan. Ya sekarang kan bangsa Indonesia memang belum ada. Ya sekalian kita bikin bahasa Indonesia sekalian gitu. Muhammad Tabraninya. Akhirnya disetujui oleh forum waktu di Kongres Pemuda kedua 1928. Akhirnya terjadilah disepakati bunyi teks Sumpah Pemuda seperti itu. Dan 1945 ditetapkan sebagai bahasa negara di undang-undang. Oke, cukup sekian reaksi dari Jujur Gebut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Jujur Gebut Official, The Gebut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.